yang menghalangi hak konstitusional para pemohon karena adanya pembatasan persyaratan hanya berlaku bagi partai politik memiliki kursi di DPRD untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 ayat 3 dan pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, pasal 8C ayat 2 serta pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan kualitas norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 AKU, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa para pemohon mendalilkan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dijamin dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945. Berkenaan dengan dalil para pemohon AKU, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 menyatakan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut selanjutnya diatur oleh undang-undang. Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 0272 0273 dan seterusnya 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 22 Maret 2005 telah menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan atau policy pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan ini, undang-undang pemerintahan daerah yang kemudian dilanjutkan dengan pengaturan dalam undang-undang pilkada telah menjabarkan amanat pasal 18 ayat 4 Undang-Undang UUD NRI tahun 45 tersebut dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung. Termasuk dalam kaitan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2005 tentang dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota adalah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Video konsider menimbang huruf A dan B Undang-Undang 1 2015. Pemilihan secara langsung kepala daerah menjadi kebijakan pembentuk undang-undang karena dipandang sebagai cara yang demokratis sehingga wajib dihormati agar sejalan dengan adagium demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk menjamin agar proses berkedaulatan rakyat sebagaimana amanat pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 berlangsung secara demokratis, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah terkait dengan perubahan pengaturan mengenai pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota yang diubah dengan ketentuan Undang-Undang 8 tahun 2015. Selanjutnya dilakukan perubahan lagi dalam Undang-Undang 10 2016, khususnya terkait dengan pasal 40 Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan selengkapnya sebagai berikut. Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 dianggap diucapkan bahwa norma pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan pasal 39 huruf A Undang-Undang 8 2015 yang menyatakan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam konteks ini, norma pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 dapat dikatakan sebagai desain pengaturan ambang batas atau threshold untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan model alternatif. Pertama, apakah dapat memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD, atau kedua, apakah dapat memenuhi 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kedua pilihan threshold pencalonan kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan mana yang dapat dipenuhi. Berkenaan dengan alternatif pertama, ditentukan lebih lanjut persyaratannya dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 yang pada pokoknya hanya memberikan kepastian terkait dengan cara penghitungan pecahan persentase dari jumlah kursi DPRD paling sedikit 20%. Apabila ternyata hasil bagi jumlah kursi DPRD tersebut menghasilkan angka pecahan, maka untuk kepastian perolehan jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. Bahwa sementara itu terhadap norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 juga menjelaskan lebih lanjut alternatif pencalonan kepala daerah apabila akan digunakan 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Namun tidak menegaskan apabila ternyata hasil bagi suara sah tersebut menghasilkan angka pecahan sebagaimana pola yang ditentukan dalam pasal 40 ayat 2 AKU. Dalam kaitan norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 justru memberikan ketentuan tambahan, yaitu akumulasi perolehan suara sah tersebut hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, sebagaimana dipersoalkan konsistensinya oleh para pemohon karena tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945. Artinya, baik menggunakan alternatif pertama atau kedua dipersyaratkan oleh pasal 40 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 10 2016 harus sama-sama mempunyai kursi di DPRD. Ketentuan ini merugikan hak partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai partai politik peserta
partai politik peserta pemilu serentak nasional 2024 yang telah memiliki suara sah namun tidak memiliki kursi di DPRD karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berkenaan dengan persoalan konstitusional tersebut telah ternyata putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005 PU 3 2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005 halaman 35 sampai dengan 38 telah pernah mempertimbangkan isu tersebut sebagai berikut. Terkait dengan kutipan, pertimbangan putusan tersebut dianggap diucapkan. Bertolak pada pertimbangan hukum di atas apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 menurut Mahkamah kata atau dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 pada prinsipnya membuka peluang bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara sah in kasu suara 25%. Namun karena berlakunya norma pasal 43 ayat 3 Undang-Undang AKU maka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi hilang atau tertutup sebab pasal AKU telah menegaskan norma yang telah memberikan alternatif in kasu pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Batasan 24% sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 adalah akumulasi perolehan suara karena partai politik tetap diakui keabsahannya dan diakui eksistensinya sebagai partai politik menurut Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu sampai pemilu berikutnya sesuai dengan threshold dan persyaratan yang akan ditentukan ke depan oleh pembentuk undang-undang. Vide putusan MK 116 PUU 21/23 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024. Dalam kaitan dengan persoalan konsistensi norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 yang didalilkan para pemohon, putusan MK 005 PU 3 2005 telah menyatakan penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 32 2004 inkonstitusional karena telah membatasi sekaligus menegaskan hak partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah dalam pemilu sebagaimana ditentukan dalam norma batang tubuhnya dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Putusan MK 005/2005 berkelindahan dengan putusan MK nomor 5/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2007. Sebab dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 2007 tersebut menegaskan bahwa bunyi norma pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 32 2004 adalah partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 2007 tersebut kemudian dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang 1 2015 dengan menentukan batasan minimal presentasinya sebagaimana tertuang pengaturannya untuk pertama kali dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 1 2015 yang kemudian secara ajak digunakan sampai dengan Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan kutipan terkait pasal dianggap dibacakan. Persoalan yang muncul kemudian adalah sekalipun Mahkamah telah memutus penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 32 2004 yang menyatakan hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah inkonstitusional karena membatasi maksud ketentuan alternatif yang diatur dalam batang tubuh norma pasal yang secara prinsip mengatur persentase dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan untuk mengajukan bakal calon kepala daerah. Namun pembentuk undang-undang telah ternyata tetap memberlakukan frase pembatasan tersebut bahkan sejak berlaku Undang-Undang 1 2015 hingga Undang-Undang 10 2016 dengan menuangkannya dalam batang tubuh Undang-Undang Inkasu dalam pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 bahwa adanya pengaturan demikian jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional dari partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu meskipun tidak memiliki kursi di DPRD sehingga mengurangi nilai pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana amanat pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 sebab suara sah hasil pemilu menjadi hilang karena tidak dapat digunakan oleh partai politik untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui bakal calon kepala daerah yang akan diusungnya. Padahal pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal yang jika dibiarkan berlakunya norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 secara terus-menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat.
Terlebih sejak diundangkannya Undang-Undang 1 2015 sampai dengan diubahnya dengan Undang-Undang 10 2016 telah dibuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dapat menjadi peserta pemilihan kepala daerah vide pasal 39 huruf B Undang-Undang 10 2016. Lebih dari itu diaturnya kembali penjelasan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 32 2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah dengan esensi yang sama dengan yang diatur dalam pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat 1 UUD RI 1945. Oleh karenanya, norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan sehingga harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945, oleh karena keberadaan pasal aku merupakan tindak lanjut dari pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konsolidasi yang utuh terhadap norma pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 aku sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu. Dalam konteks demikian, dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf D dan pasal 41 ayat 2 huruf A sampai dengan huruf D Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu syarat persentase partai politik Saya ulangi, oleh karena itu syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu. Dengan demikian pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota tersebut.
Dengan pemaknaan sebagaimana dikemukakan di atas, penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi, kabupaten, kota yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah di atas. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun ketentuan norma pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.13, maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis terhadap pasal-pasal lain termasuk pasal 40 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 dan ketentuan lain yang terkait dan terdampak pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan aku. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun ketentuan norma pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.13, sedangkan norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 dinyatakan inkonstitusional, namun oleh karena hal demikian tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon, maka Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma pasal 40 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 10 2016 telah ternyata tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti dijamin dalam pasal 18 ayat 4 dan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi berdasarkan penilaian atas hak, fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.